Jika Anda adalah seorang miliarder dan Anda mengidamkan sebuah sedan mewah, mobil ini bisa menjadi salah satu pilihan yang paling tepat untuk Anda. Dan sekarang kami sedang berada di The Zora Beauty of Balance untuk mencoba langsung bagaimana rasa mengemudi dari Maserati Ghibli tahun 2019 terbaru ini. Apa saja yang ditawarkan dan apa saja kelebihan dari rival-rivalnya. Kelebihan utama dari mobil ini adalah dari tampilan eksterior. Kalau Anda lihat sendiri di sini, jika dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti BMW seri 5, Mercedes-Benz E-Class, Jaguar XF, di kelas medium luxury sedan, mobil ini terlihat jauh lebih eksotis dari rival-rival tersebut. Mobil ini memang terlihat eksotis karena lambangnya, lambang Trisula dari Maserati ini benar-benar membuat mobil ini tampilannya menjadi seperti sebuah supercar. Kemudian juga dari bukaan pintunya, mobil ini sudah menggunakan pintu frameless sehingga untuk Anda yang merasa Anda orang yang stylish dan Anda ingin mobil yang bisa menunjang penampilan Anda, mobil ini adalah salah satu yang paling cocok untuk Anda karena ketika keluar atau masuk ke dalam mobil ini terlihat keren sekali. Dan perlu diingat, kaca dari mobil ini sudah menggunakan kaca double glass, 2 lapis kaca, sehingga di dalam kabin sudah pasti kekedapannya sangat baik. Sejak dahulu saya selalu beranggapan kalau Maserati adalah lini sedan untuk membawa penumpang dari Ferrari. Pendapat saya ini bukan tidak berdasar, tapi memang mesin dari Maserati ini menggunakan basis mesin yang sama dengan Ferrari, terutama Ferrari California pada sebelumnya. Karena mobil ini adalah sebuah mobil mewah dan eksotis, tentu saja untuk fiturnya mobil ini juga terbilang sudah sangat lengkap. Untuk masuk ke dalam kabin Anda sudah dibekali dengan keyless entry, kemudian untuk menyalakan mesin Anda juga sudah menggunakan tombol engine start stop. Hanya ada beberapa sisi yang sedikit menurut saya agak kurang eksotis, yaitu bagian knop dari knop lampu, karena ini knop lampunya hanya menggunakan knop berbahan plastik yang terlalu sederhana untuk sebuah Maserati. Akan lebih baik lagi mungkin kalau knop ini dicampur dengan bahan chrome atau mungkin bahan besi yang akan membuat feel-nya atau ketika Anda memegang knop ini terasa lebih mewah lagi. Hal yang baru tidak hanya dari bagian eksterior tapi juga ke dalam interiornya. Seperti yang Anda dengar sendiri, suara dari Maserati ini memang sudah sangat eksotis dengan mesin V6, sehingga kalau pertama kali dinyalakan mesin ini dingin atau cold start, suaranya akan menderu seperti itu, cukup keras dan membuat Anda langsung menggugah adrenalin untuk segera memacu mobil ini. Tapi sebelumnya, jangan terburu-buru, kita lihat dulu apa yang baru di dalam kabinnya. Pertama ada head unit baru. Ini sekarang head unitnya berukuran sangat besar dan semua pengaturan dari mobil ini bisa dilakukan lewat head unit. Tapi saya jujur saja agak sedikit familiar dengan tampilan head unit ini karena sepertinya saya pernah menemukan tampilan seperti ini di mobil-mobil General Motors seperti Jeep. Kalau Anda pernah menonton review Jeep Compass kami sebelumnya, tampilannya sebenarnya ini mirip seperti di Jeep Compass. Tapi lupakan soal kemiripannya, head unit ini sekarang terasa jauh lebih intuitif dan terasa jauh lebih modern dari Maserati Ghibli sebelumnya. Dan di sini Anda bisa mengatur berbagai pengaturan seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk sunshade belakang atau tirai belakang yang bisa Anda pencet di sini, dia akan untuk otomatis. Dan tentu saja head unit ini sudah dibekali dengan koneksi Apple CarPlay serta Android Auto. Selain itu Anda juga bisa mengoperasikan head unit ini tidak hanya lewat sentuhan saja, tapi juga knop yang sudah disediakan di bagian tengah. Dan ini saya sangat suka karena jauh lebih mudah ketika Anda mengemudikan mobil ini dan mengoperasikan head unit melalui knop putar seperti ini. Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electronic parking brake tentunya karena mobil ini sudah ditempatkan sebagai sebuah mobil mewah. Ini sepertinya adalah fitur-fitur yang sudah wajib untuk mobil yang sangat mewah seperti ini. Yang menarik lagi tidak hanya tampilan atau layout dari interiornya saja yang terasa sangat mewah dan elegan, tapi juga ada sentuhan Italia, yaitu sebuah jam analog di bagian tengah dengan logo Maserati di bagian tengahnya. Tapi tolong sekali jangan menyebutkan kalau jam analog di bagian tengah sini juga ada di Wuling. Ini benar-benar jam yang berbeda dengan kualitas yang berbeda sekali.
Selain itu di dalam Maserati ini Anda juga mendapat kepraktisan untuk meletakkan minuman-minuman Anda. Pertama ada 2 buah cup holder yang tertutup di sini. Dan ini benar-benar terasa mewah sekali dengan soft opening dan closing. Kemudian juga ada tempat penyimpanan tertutup di bagian sini. Dan yang menarik lagi, di bagian konsol tertutup yang besar ini, di dalamnya ada tempat untuk menaruh botol kecil. Mungkin Anda membawa champagne atau wine. Bahkan di dalam dari konsol tengah ini ada fasilitas chiller yang bisa Anda matikan atau hidupkan. Di sini ada tuasnya. Kalau Anda hidupkan, dia akan mendinginkan champagne atau minuman Anda di bagian dalam sini. Untuk sebuah Maserati sudah seharusnya Anda mendapatkan semua kualitas terbaik dari bahan yang digunakan di mobil ini. Salah satu favorit saya adalah bagian dari plafonnya. Mobil ini menggunakan plafon berbahan seperti suede atau alcantara dan membuat rasanya terasa lebih eksotis dan lebih sporty. Kemudian rasa sporty itu juga bisa Anda rasakan lewat posisi mengemudi yang benar-benar ergonomis. Anda bisa duduk sangat lurus kakinya, Anda bisa dapat posisi sangat ergonomis dengan semua pengaturan dari setir dan kursinya ini elektris. Dan ini memang salah satu syarat wajib untuk sebuah mobil mewah. Selain itu, salah satu kelebihannya lagi adalah pedal shiftnya. Bisa Anda lihat di sini pedal shiftnya ukurannya sangat besar dan berbahan dari metal atau besi. Ini yang membuat sensasi mengendarai mobil ini terasa seperti sebuah mobil sport atau supercar bahkan sekalipun. Di bagian belakang mungkin ini adalah salah satu kelemahan dari Maserati Ghibli. Jika harus dibandingkan dengan BMW seri 5 atau Mercedes-Benz E-Class atau Jaguar XF, di sini di bagian belakang Maserati bisa dilihat sendiri ruang yang tersisa memang tidak terlalu banyak. Di depan adalah posisi mengemudi ideal saya dengan tinggi badan 168 cm. Ruang kepala juga tersisa hanya sedikit sekali. Selain itu, porsi jok bagian bawahnya ini juga tidak terlalu panjang, agak pendek sehingga tidak menopang paha saya sampai penuh. Ini adalah salah satu konsekuensi dari memiliki mobil yang berpenampilan eksotis. Maserati Ghibli ini memiliki tampilan di bagian moncong mobil yang lebih panjang dari bagian belakangnya. Sehingga ini adalah konsekuensinya Anda di bagian belakang tidak mendapatkan ruang yang lebih luas lagi. Selain itu, jika Anda mungkin membawa teman 3 orang di bagian belakang, untuk duduk di bagian tengah sini juga rasanya akan sangat menyulitkan karena terowongan untuk gardan di bagian tengah ini ukurannya sangat besar, lebih besar dari normalnya. Dan kalau saya mencoba duduk, ini saya harus menginvasi atau mengganggu ruang kaki dari penumpang di bagian kanan dan kiri. Sehingga ini akan jauh lebih nyaman kalau Anda membawa hanya 2 orang teman saja. Dan Anda bisa memanfaatkan armrest di bagian tengah yang sudah tersedia 2 buah cup holder dan 1 buah tempat penyimpanan tertutup dengan ada slot USB 5 volt serta slot 12 volt. Sehingga akan tetap praktis jika Anda membawa gadget dan ingin men-charge gadget Anda di bagian belakang. Selain itu, dengan harga yang juga lebih mahal dari rival-rivalnya, Anda tidak mendapatkan climate control untuk bagian belakang, hanya mendapatkan ventilasi AC saja. Jadi Anda hanya bisa mengandalkan pengaturan suhu dari kabin penumpang depan dan Anda hanya tinggal mengikuti saja. Tapi ventilasi AC ini bisa Anda arahkan dan bisa Anda tutup kalau Anda mungkin rasa terlalu dingin. Satu hal yang disayangkan lagi adalah sunroofnya yang ukurannya kecil dan hanya untuk di bagian depan saja. Kalau saja sunroof ini dibuat menjadi panoramic roof sampai ke belakang, mungkin ruang di belakang sini akan terasa lebih lega dan terasa lebih eksklusif lagi. Tapi saya mengerti kenapa Maserati membuat hanya di bagian depan saja, karena bentuk atap dari mobil ini yang sangat melandai di bagian belakang sehingga tidak memungkinkan kalau harus ada panoramic sunroof sampai ke bagian belakang, sehingga tidak ada tempat untuk menyimpan juga nanti di belakangnya bagian dari penutup sunroofnya. Dan tentunya kalau sampai ke bagian belakang sini panoramic sunroofnya akan otomatis memotong ruang kepala di bagian belakang. Selain suara mesin merdu yang akan menghiasi perjalanan penumpang di bagian belakang, Anda juga bisa memanfaatkan bagian dari sound system mobil ini yang sudah dilengkapi dengan speaker Harman Kardon. Dan tentunya dengan speaker Harman Kardon sudah pasti kualitas suara dari audio mobil ini adalah salah satu yang paling baik. Sebagai sebuah kelebihan dari sedan, Anda juga mempunyai kapasitas bagasi yang tergolong cukup besar. Dan pintu bagasi ini sudah dibekali dengan bukaan elektris. Dan untuk menutupnya juga Anda tinggal memencet sebuah tombol di sini. Selain itu, kapasitas bagasinya kalau Anda lihat sendiri di sini, ini sudah sangat besar, bahkan bisa memuat sampai 4 buah golf bag. Sudah cukup lebar dan tinggi. Selain itu, di bagian bawahnya, Anda juga mendapatkan sebuah ban cadangan berukuran space saver untuk berjaga-jaga kalau saja Anda mengalami ban kempis. Tapi kelebihan utama dari sebuah Maserati bukan dari akomodasinya,
melainkan rasa mengemudinya. Lalu bagaimana rasa dan sensasi mengemudi mobil ini? Disinilah seharusnya Anda mengemudikan sebuah Maserati. Anda harus mengemudi sendiri, jangan pernah menggunakan jasa supir atau pengemudi. Karena inilah salah satu kenikmatan memiliki Maserati. Kesenangan mobil ini tidak hanya ditunjang oleh posisi mengemudi yang sangat ergonomis saja, tapi juga bagaimana performa dan pengendalian dari mobil ini. Walaupun mobil ini bobotnya mencapai 1810 kg atau nyaris 2 ton, mobil ini punya pengendalian yang terbilang cukup tajam untuk mobil sebesar itu. Selain itu tentunya mobil ini punya performa yang luar biasa. Maserati Ghibli tersedia dalam 3 pilihan varian mesin. Pertama adalah Maserati Ghibli Diesel. Mobil itu dibekali dengan mesin 3000 cc V6 turbo diesel dengan tenaga mencapai 275 CV dan torsi mencapai 600 Nm. Dan klaimnya dengan mesin diesel tersebut bisa mengentaskan 0 ke 100 km/jam hanya dalam 6,3 detik. Pilihan kedua adalah Maserati Ghibli Standard dengan mesin bensin 3000 cc V6 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 345 horsepower dengan torsi mencapai 500 Nm seperti mobil tes kami. Dan klaimnya bisa mengentaskan 0 ke 100 km/jam hanya dalam 5,5 detik. Kemudian kalau Anda kurang puas dengan performa tersebut, Anda bisa memilih varian ketiga yaitu varian Maserati Ghibli SQ4 dengan mesin yang sama yaitu 3000 cc V6 bermesin bensin dan tenaganya bisa mencapai 430 CV atau sekitar 425 horsepower dengan torsi mencapai 580 Nm dan 0 ke 100 km/jam hanya dalam 4,7 detik saja. Saat ini saya sedang mengemudi dengan mode berkendara normal dan mobil ini atau Maserati Ghibli 2019 dibekali dengan 3 mode berkendara, yaitu mode berkendara normal seperti sekarang ini yang sedang saya gunakan, kemudian ada mode berkendara ICE atau singkatannya adalah Increase Control and Efficiency. Ini adalah mode untuk menghemat bahan bakar sehingga komputer akan menyarankan mesin untuk tidak mengeluarkan semua tenaganya. Kemudian ada juga yang paling menyenangkan adalah mode sport. Saat saya memindahkan ke mode sport, suara knalpot dari mobil ini pun langsung berubah menjadi lebih keras, lebih lantang karena sistem knalpot dari mobil ini dibekali dengan sistem katup sehingga saat kita mengubah ke mode sport, katupnya akan terbuka dan otomatis suaranya akan lebih merdu lagi. Kemudian Anda juga dibekali dengan pengaturan suspensi sport sehingga kalau Anda ingin pengendalian yang lebih tajam lagi, lebih akurat dan Anda ingin mungkin touring jarak jauh, Anda bisa memanfaatkan mode sport ini agar punya kesenangan mengemudi yang lebih baik lagi. Sekarang saya sedang mengaktifkan mode sport untuk mesin dan mode sport untuk suspensinya. Dan beginilah rasa dari akselerasi Maserati Ghibli. Suaranya yang dihasilkan benar-benar merdu. Suara dari mesin V6 walaupun mungkin tidak terlalu terdengar lantang di dalam mobil karena mobil ini punya kekedapan kabin yang luar biasa seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan kaca double glass sehingga suara knalpotnya tidak terlalu masuk ke dalam kabin, tapi di bagian luar suara knalpotnya benar-benar menggugah adrenalin. Kalau Anda benar-benar ingin merasakan suara knalpotnya, Anda bisa membuka dulu kacanya untuk sekedar menikmati suara knalpot tersebut sejenak. Seperti ini. Luar biasa. Dan tenaga mesin tersebut disalurkan ke transmisi otomatis 8 percepatan yang tersedia juga mode manual dan Anda bisa memanfaatkan paddle shift yang berbahan besi tersebut dan Anda bisa merasakan juga bagaimana sensasi mengemudikan mungkin seperti mengemudikan sebuah Ferrari padahal ini adalah Maserati, sebuah sedan mewah.
ketika Anda memindahkan gigi, di dekat red line bahkan ada suara letupan-letupan keras dari knalpotnya, dan ini benar-benar menyenangkan sekali. Di luar kenyamanan yang Anda dapatkan, mungkin memang mobil ini tidak senyaman rivalnya seperti BMW Series 5 atau Mercedes-Benz E-Class, karena mobil ini punya bantingan suspensi yang mungkin agak sedikit lebih kaku. Tapi Anda mendapat kesenangan dari mungkin sensasi sebuah supercar, dari sebuah sedan mewah yang ukurannya sangat besar dan beratnya bahkan mencapai hampir 2 ton. Di luar kesenangan tersebut, mobil yang dijual dengan harga lebih mahal dari rival-rivalnya ini, saya harapkan sebenarnya punya teknologi atau fitur-fitur untuk driver assistance yang lebih baik lagi. Mobil ini mungkin sudah dilengkapi dengan blind spot assist, sudah ada auto high beam assist, ada start stop off. Jadi ketika Anda di kemacetan dan Anda mengaktifkan mode ICE dari mobil ini, dia akan mati otomatis mesinnya ketika Anda berhenti. Tapi sebenarnya saya juga mengharapkan ada fitur-fitur mungkin seperti lane keeping assist atau mungkin adaptive cruise control, yang sudah banyak mobil-mobil di Indonesia yang sudah bahkan dibekali dengan fitur tersebut di tahun 2019 ini. Tapi tentu saja kalau Anda membeli sebuah Maserati, Anda tidak akan peduli dengan semua fitur-fitur tersebut. Kesenangan berkendara lah yang paling penting. Demikian adalah impresi singkat kami mengemudikan Maserati Ghibli terbaru ini. Dan terima kasih kepada Aces Towing Service. Dan untuk Anda yang membutuhkan jasa towing, silahkan hubungi Aces Towing Service lewat nomor telepon yang ada di situ. Dan silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini. Sampaikan pendapat Anda mengenai mobil terbaru ini di kolom komentar. Nyalakan notifikasi dan subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas. Anda bisa membaca review mobil terbaru, berita mobil terbaru, hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.